Alkitab ini sudah selesai dikanonkan oleh gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Saya tidak dimanapun. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Dan yang kedua adalah Elia Miron. Dan Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria. Karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Ini tidak bicara gender ya, tapi memang membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu bahwa Elia ini sudah membuat polemik yang sangat besar di tengah masyarakat. Bahkan Deddy Corbuzier itu angkat suara khusus untuk membahas Elia ini. Bayangkan, Deddy di channelnya sendiri, yaitu Deddy Corbuzier, itu membahas Elia khusus, ya, sendirian membahas Elia, dan juga ada satu orang lagi yang bernama Indaji. Di sini Deddy Corbuzier benar-benar menyuarakan bahwa dia tidak setuju dengan kedua orang ini. Bayangkan, Deddy Corbuzier yang biasanya menggunakan channel YouTube-nya itu biasa diisi dengan podcast, mengundang bintang tamu untuk berbicara. Ini tiba-tiba keluar dari pakamnya, keluar dari kebiasaannya, yaitu hanya monolog, hanya ngomong sendiri, hanya reaksi. Bayangkan teman-teman, ini sangat tidak biasanya ya, seorang Deddy Corbuzier sampai sebegitunya membuat satu video khusus mengatakan bahwa ini penistaan agama dan bangsa. Kalau Indaji melakukan penistaan kepada bangsa, sedangkan Elia menurut sudut pandang Deddy Corbuzier melakukan penistaan agama. Menurut sudut pandang Deddy Corbuzier ya. Jangan komplainnya kepada saya. Saya hanya memberitakan sudut pandang dan juga apa yang disampaikan oleh Om Deddy. Kalian bisa lihat dari judul dan juga narasi yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Di sini ditulis, kalian berdua mabuk lem ya. Ini adalah kalimat yang benar-benar berisikan kemarahan kalau kita lihat, ya, kemarahan, kekecewaan. Terus Deddy Corbuzier tulis, kalian dengar saya ngomong. Jadi Deddy Corbuzier menyuruh mereka dua untuk benar-benar mendengarkan video yang satu ini. Dan saya wajib bicara. Ini penistaan agama dan bangsa. Kalian lihat judulnya ya, dan thumbnailnya. Elia Miron, Indaji, woi, kalian sehat. Surat terbuka dari Deddy Corbuzier. Ini adalah bentuk luapan kekecewaan dari seorang Deddy Corbuzier kepada dua orang ini, yang kita tahu lah, dua-duanya ini adalah orang-orang yang benar-benar pro kepada Israel, bahkan saking pro-nya, mereka ini nggak segan-segan untuk menjelekkan bangsa sendiri dan menjelekkan agama orang lain. Ngeri teman-teman ya. Bagaimana statement dari Deddy Corbuzier? Kita tonton dulu cuplikannya, nanti baru kita sedikit tanggapi. Ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos,
Lalu Anda mampir ke teman kosan Anda. Ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda. Kamar lu gak rapi ya, berantakan kamar lu. Gak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong, keren. Kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih. Ya kan, ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun. Lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya sebagai rakyat Indonesia di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang kalau opininya pertama saya nggak masalah. Tapi begitu Anda masuk tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda. Supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports
the way you think. Langsung to the point ya. Deddy Corbuzier nggak banyak cingkone. Langsung dia katakan bahwa Elia ini waktu di awal keren. Jangan dikaitkan dengan agama dong, kan gitu. Jangan dikaitkan dengan agama. Tapi dia yang terus-terusan membawa narasi agama di dalam podcastnya bersama Dr. Richard. Dia yang terus membawa narasi agama. Dia katakan bahwa itu memang haknya orang Israel. Ya, orang Israel itu bangsa pilihan dan sebagainya. Menyanjung Israel dengan sebegitunya. Loh, Anda lagi bahas agama atau lagi bahas konflik? Kalau memang Anda gunakan narasi itu, ya Anda bilang dari awal, saya membela Palestina, membela Israel, ya, karena saya Kristen, karena kitab suci saya, karena agama saya mengharuskan seperti itu. Itu oke. Anda bawa narasi seperti itu. Tapi di awal, Anda sok-sok bijak dengan mengatakan, jangan kaitkan dengan agama. Halo? Inilah saya bilang orang munafik. Orang munafik. Standar janda. Dia mengatakan jangan kaitkan dengan agama, tapi dia yang terus kaitkan dengan agama. Jadi orang lain nggak boleh, tapi dia boleh. Orang lain nggak boleh bilang, oh itu agama. Tapi dia diperbolehkan. Inilah luar biasanya dari si Elia ini, yang dipuji-puji oleh Laskar Polycarpus ya. Dianggap pintar. Om Deddy jarang sekali kritisi orang seperti ini. Mengkritik dengan keras seperti ini, artinya kalau dia sudah bicara, inilah ciri-ciri orang stupid. Ya, saya harus katakan, dari sudut pandang Om Deddy, ini orang stupid artinya. Orang bodoh ini. Membuat narasi perpecahan bangsa. Dan hati-hati, ini kalau sampai seorang Deddy Corbuzier speak up ya, ini bakal jadi bola yang bergulir lebih besar nih. Kalau saya lihat, ini akan jadi satu polemik yang jauh lebih besar lagi, dan bukan tidak mungkin Elia ini akan terkena suatu masalah besar. Karena apa yang dilakukan Elia itu adalah sesuatu yang pantang, ya, sangat tabuh untuk dilakukan, dan dilakukan pula di saat yang sangat tidak tepat, yaitu saat Indonesia sedang memasuki masa-masa kampanye politik. Bayangkan teman-teman, ini suasana sudah mulai agak panas. Ya, suasana sudah mulai agak panas. Kita ingat 5 tahun, 10 tahun yang lalu, bagaimana kondisi negara kita. Sedangkan sekarang jauh lebih adem, jauh lebih nyaman. Tiba-tiba dibawa narasi seperti ini, yang punya potensi menimbulkan kegaduhan. Bisa menimbulkan perpecahan, karena kita tahu agama ini sensitif. Agama ini sensitif, apalagi kalau kamu ngomong agama tanpa data. Kamu koar-koar, tapi kamu nggak bawa data. Kalau kamu punya data, sampaikan data kamu saja. Nggak perlu kamu nyeberang terlalu jauh. Ini kamu menjelek-jelekkan kamar orang lain. Kamu sibuk dengan mengatakan kamar orang lain nggak benar dan sebagainya. Inilah calon-calon pemecah belah bangsa, teman-teman. Dan saya sudah berkali-kali ngomong ya, Elia ini berpotensi menjadi Polycarpus terbesar di 2024. Kalian boleh cek video saya sebelumnya. Apalagi dia ditunjang oleh pergaulan, pertemanan yang berisikan Polycarpus senior. Di situ ada Sob Katul, ada sang penggugat. Ya, kita tahu, itu adalah Polycarpus penghujat luar biasa Islam. Maka, Elia akan ketularan. Kita nggak pungkiri ya, lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Pasti. Anda tumbuh di lingkungan yang keras, maka cara berpikir Anda pasti akan kritis dan keras. Anda akan lebih siap ya untuk menghadapi masalah. Karena kebiasaan gitu. Kondisi susah membuat orang tangguh. Kondisi terlalu terlena membuat orang tidak mawas diri. Itu udah hukum alamnya. Elia bergabung dengan para penghujat, otomatis akan ada benih kebencian kepada Islam di dalam dirinya. Karena mereka menularkan kebencian itu. Anda kasih tahu opini Anda, ya nggak masalah. Karena opini itu bisa benar, bisa salah. Itu sudut pandang. Sama seperti yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan selalu, saya katakan, ini sudut pandang saya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Namanya sudut pandang, pasti ada pro dan kontra. Contoh, saya katakan, bahwa saya stand with Palestina atas nama kemanusiaan.
Akan ada orang yang tidak setuju. Oh, harusnya seperti ini, harusnya Israel yang kamu dukung dan sebagainya. Opini saya, pandangan saya, itu hak saya. Selama saya tidak lompat pagar. Kan seperti itu. Tapi yang dilakukan Elia kita tahu. Ini membuat kegaduhan. Kalau kamu memang riset, buktikan riset kamu. Seperti yang dibilang sama Om Deddy. Kalau cuman mau supaya kelihatan bisa bicara, kelihatan jago, monyet juga jago bersuara. Ya, monyet juga punya suara, keren juga gitu. Monyet bisa jadi topeng monyet. Bisa buat atraksi yang luar biasa. Bisa menghibur orang juga. Kalau hanya sekedar untuk menghibur orang. Ini yang kita takutkan. Dan seperti yang sudah kita prediksi ya, bahwa polemik yang ditimbulkan Elia ini akan menjadi bola salju yang sedang menggelinding dan akan makin besar. Terbukti seorang Deddy Corbuzier sudah ikut angkat bicara, dan ini akan membuat tokoh-tokoh yang lain sebentar lagi pasti akan ikutan mereaksi. Ya, saya ingin katakan bahwa buat Elia, segeralah bertobat, segeralah minta maaf atas kesalahan itu, agar ini jangan jadi polemik yang berkepanjangan. Karena apa yang kamu lakukan itu sudah menyakiti orang lain. Ya, hati-hati buat Polycardos ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Ya, kita tunggulah kira-kira bola panas ini akan menggelinding kemana. Yang pasti kalau sampai Deddy sudah ngomong, ya kita tahu sendirilah. Bahkan ada beberapa orang bilang Deddy ini nampaknya mata-mata ya, atau mungkin dia adalah intel gitu kan. Sering gitu, ada beberapa baru masuk ke tempat dia curhat tentang sesuatu yang ilegal, langsung keciduk gitu. Langsung keciduk. Jadi ya buat Elia, ya ini mungkin pelajaran ya dalam hidup Anda, supaya besok-besok lebih ngerti dalam berkomentar, dalam berdialog ya. Kalau secara omongan kita lihat memang dia sopan, santun. Ya, santun dia ngomong ya. Tapi ya itu, santunnya itu santun menyerang. Itu sih yang mau saya sampaikan, dan semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Elia ini. Dan ya memang Polycardos akan seperti itu terus teman-teman. Kalau dibilang Polycardos yang lain kan lebih jahat bang kan gitu. Pasti banyak yang bilang bang, Polycardos yang lain kayak kiamat, psikopat gitu kan. Sob Katul itu kan jauh lebih jahat gitu. Ya mereka lebih jahat. Tapi si Elia ini yang sial gitu. Karena dia ngomong di tempat yang rame. Di tempat yang didengar oleh banyak orang. Sehingga statement dia itu bisa membuat kegaduhan. Dan di negara kita tidak boleh ya membuat pernyataan-pernyataan yang bisa membuat kegaduhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.